Selamat siang, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan materi PSAK 48, yaitu penurunan nilai aset. Next slide. Kelompok ini beranggotakan saya sendiri, Zahra Ramayadi, dengan NIM 2021-781, Siti Humairoh dengan NIM 2021-799, Kenichi Vanessa Satrio Putri dengan NIM 2021-70-101, Irena Novia dengan NIM 2021-70-102, dan Bibi Karla Syahrani dengan NIM 2021-70-106. Next slide. Yang pertama, tujuan. Tujuan dari PSAK 48 ini adalah menetapkan prosedur agar aset dicatat tidak melebihi jumlah terpulihkannya, atau disebut juga impairment. Dalam konservatif, ada aset tercatat yang lebih besar daripada aset terpulihkan, di mana aset terpulihkan ini ada penjualan dan penggunaan. Jadi maksudnya kita tuh mau lihat mana yang lebih tinggi, penjualan atau penggunaan, agar entitas aset yang dicatat tidak melebihi jumlah terpulihkannya, di mana suatu aset dikatakan melebihi jumlah terpulihkannya jika jumlah tercatat aset melebihi jumlah yang akan dipulihkan melalui penggunaan atau penjualan aset. Next slide. Ruang lingkup PSAK, pengecualian. Dalam PSAK 48, ada ruang lingkupnya, tapi secara pengecualian. Yang pertama, ada persediaan PSAK 14. Yang kedua, ada aset yang dari kontrak konstruksi PSAK 34. Yang ketiga, ada aset pajak tangguhan PSAK 46. Yang keempat, ada aset yang timbul dari imbalan kerja PSAK 24. Yang kelima, ada aset keuangan PSAK 55. Yang keenam, ada properti investasi PSAK 13. Lalu yang ketujuh, ada biaya akuisisi tangguhan dan aset tidak berwujud yang timbul dari hak kontraktual penanggung berdasarkan kontrak asuransi PSAK 28. Yang ke-8, ada aset tidak lancar yang diklasifikasikan sebagai dimiliki untuk dijual PSAK 58. Next slide. Kemudian ruang lingkup PSAK 48. Ini berlaku aset keuangan yang dikelompokkan sebagai investasi. Ada 3. Yang pertama, ada entitas anak dalam PSAK 4, yaitu laporan keuangan konsolidasian dan laporan keuangan tersendiri. Yang kedua, ada ventura bersama PSAK 12, yaitu bagian partisipasi dalam ventura bersama. Lalu ada entitas asosiasi PSAK 15, adalah investasi pada entitas bersama. PSAK 48 berlaku untuk aset yang dicatat pada jumlah revaluation nilai wajar sesuai dengan pernyataan lain. Misalnya PSAK 16, yaitu aset tetap. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang definisi PSAK 48. Apa sih definisi dari PSAK 48 itu? PSAK 48 itu adalah penurunan nilai dari aset yang merupakan suatu kondisi di mana nilai tercatat aset atau carrying amount melebihi dari jumlah yang terpulihkannya atau recoverable amount. Selanjutnya. Nah, di sini ada konsep dan istilah. Konsep dan istilah penting itu jumlah yang tercatat, jumlah yang diakui untuk suatu aset setelah dikurangi akumulasi penyusutan atau amortisasi dan akumulasi rugi penurunan nilai. Dan jumlah terpulihkan suatu aset atau unit penghasil kas adalah jumlah yang lebih tinggi antara nilai wajarnya dikurangi dengan biaya penjualan dengan nilai pakainya. Nah, di sini ada konsep-konsepnya dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris, kayak uji penurunan nilai itu impairment test, rugi penurunan nilai itu impairment loss, jumlah tercatat carrying amount, jumlah terpulihkan recoverable amount, jumlah tersusutkan depreciable amount, nilai pakai itu value in use, nilai wajar dikurangi biaya penjualan, fair value less cost to sell, unit penghasilan kas atau UPK, cost generating unit,
Biaya pelepasan itu cost of disposal, terus aset korporat itu corporate asset, dan goodwill ya goodwill. Next. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan indikasi penurunan nilai. Dalam menilai indikasi suatu aset yang mengalami penurunan nilai, maka entitas harus mempertimbangkan minimum hal-hal berikut ini. Pertama, seperti menguji penurunan nilai aset tidak berwujud. Menguji penurunan nilai aset tidak berwujud dengan masa manfaat tidak terbatas atau aset tidak berwujud yang belum dapat digunakan secara tahunan dengan membandingkan nilai tercatatnya dengan jumlah terpulihkannya. Pengujian penurunan nilai ini dapat dilakukan kapan saja dalam suatu periode tahunan, asalkan dilakukan pada saat yang sama setiap tahunnya. Yang kedua ada menguji penurunan nilai goodwill. Menguji penurunan nilai goodwill yang diperoleh dalam suatu kombinasi bisnis secara tahunan. Yang ketiga, ada entitas harus melakukan dua hal. Yang pertama, entitas itu harus memperhatikan informasi yang berasal dari sumber internal. Yang kedua, entitas itu harus memperhatikan informasi dari sumber eksternal juga. Selanjutnya, ada entitas juga harus memperhatikan sumber informasi yang berasal dari sumber eksternal maupun internal. Yang pertama dari eksternal. Dari eksternal itu ada penurunan nilai aset. Penurunan nilai aset, jadi selama periode tersebut nilai pasar aset telah turun secara signifikan lebih dari yang diharapkan. Yang kedua ada perubahan signifikan. Dalam teknologi, pasar, ekonomi, atau lingkup hukum, tempat entitas beroperasi atau di pasar tempat aset dikaryakan yang berdampak akan merugikan terhadap entitas. Yang ketiga, ada peningkatan suku bunga. Peningkatan suku bunga pasar ataupun tingkat imbalan pasar dari investasi telah meningkat selama periode tersebut. Dan ada jumlah aset neto, entitas yang melebihi kapasitas pasarnya, terus perubahan signifikan yang di poin kedua itu, dalam hal teknologi pasar ekonomi atau lingkup hukum, tempat entitas beroperasi atau di pasar tempat aset dikaryakan, itu juga yang akan berdampak merugikan terhadap suatu dari entitas kan. Nah, telah terjadi selama periode tersebut atau akan terjadi dalam waktu yang dekat. Selanjutnya ada internal. Di internal itu ada poin pertama, terdapat bukti. Bukti itu mengenai keusangan atau kerusakan fisik aset. Kedua ada perubahan signifikan. Nah, adanya perubahan signifikan, jadi telah terjadi atau akan terjadi dalam waktu dekat. Perubahan signifikan yang berdampak dapat merugikan sehubungan dengan seberapa jauh atau cara suatu aset digunakan atau diharapkan akan digunakan. Yang ketiga ada bukti pelaporan. Terdapat bukti pelaporan, adanya bukti pelaporan ini akan mengindikasikan bahwa kinerja ekonomi aset lebih buruk atau akan lebih buruk dari yang diharapkan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai pengukuran jumlah terpulihkan. Nah, pada PSAK 48 ini didefinisikan jumlah terpulihkan suatu aset adalah jumlah yang lebih tinggi antara nilai wajar dikurangi biaya pelepasan, nilai pakai, dan arus kas valuta asing masa depan. Di sini yang pertama itu adalah nilai wajar dikurangi biaya pelepasan. Maksudnya gimana? Maksudnya harga dalam suatu perjanjian yang mengikat ini dibuat dalam satu transaksi antara pihak-pihak yang independen, yang disesuaikan dengan biaya tambahan yang dapat dikaitkan secara langsung dengan pelepasan aset. Nilai wajar dikurangi biaya pelepasan ini didasarkan pada informasi terbaik yang ada untuk menggambarkan jumlah yang dapat diperoleh entitas, yaitu pada akhir periode pelaporan.
Kaidah menentukan nilai wajar ini mengikuti hierarki umum penentuan nilai wajar, mulai dari menggunakan harga dalam perjanjian penjualan mengikat pasar aktif. Nilai pasar aktif pada transaksi ini dan nilai pasar aset itu serupa. Biaya pelepasan aset selain dari biaya yang telah diakui sebagai liabilitas adalah pengurangan dalam pengukuran nilai wajar dikurangi dengan biaya pelepasan. Selanjutnya yang kedua yaitu nilai pakai. Nilai pakai adalah nilai sekarang dari tafsiran arus kas yang diharapkan akan diterima, atau singkatnya unit pakai adalah unit penghasil kas. Unit penghasil kas itu apa sih? Unit penghasil kas ini adalah kelompok aset kecil yang teridentifikasi menghasilkan arus kas masuk yang sebagian besar independen dari arus kas masuk dari aset atau kelompok aset lain. Artinya, jika terdapat indikasi bahwa aset ini bakal mengalami penurunan nilai nih, maka jumlah terpulihkan diestimasi untuk aset individual tersebut. Nah, jika tidak mungkin untuk mengestimasi jumlah terpulihkan aset individual, maka entitas menentukan jumlah terpulihkan dari unit penghasil kas. Kemudian, pada nilai pakai ini, ada beberapa yang harus kita perhitungkan, yaitu estimasi arus kas masa depan yang diharapkan entitas akan diperoleh dari aset. Selanjutnya, ekspektasi mengenai kemungkinan variasi dari jumlah atau waktu arus kas masa depan tersebut, dan nilai waktu uang, yang diwakilkan oleh suku bunga pasar bebas sesuai resiko yang berlaku. Selanjutnya yang ketiga adanya arus kas valuta asing masa depan. Arus kas masa depan ini diestimasi dalam satuan mata uang ketika akan dihasilkan dan kemudian didiskontokan menggunakan suatu tinggi diskonto yang tepat untuk satuan mata uang tersebut. Entitas menjabarkan nilai ini dengan menggunakan nilai tukar spot pada tanggal perhitungan nilai pakai. Next slide. Untuk materi berikutnya yaitu mengenai pengukuran penurunan nilai. Setelah suatu entitas mengevaluasi dan menemukan adanya indikasi penurunan nilai, maka harus dilakukan pengujian atas penurunan nilai. Pengujian dilakukan dengan membandingkan antara jumlah tercatat dengan jumlah terpulihkan. Jadi setelah perusahaan telah mengevaluasi dan menemukan adanya indikasi penurunan nilai, seperti yang sudah dijelaskan, maka perusahaan harus melakukan pengujian atas penurunan nilai tersebut. Nah, pengujian itu dilakukan dengan membandingkan antara jumlah tercatat dengan jumlah terpulihkan, di mana jika jumlah tercatat lebih besar daripada jumlah terpulihkan, maka akan terdapat rugi penurunan nilai. Sedangkan jika jumlah tercatat lebih kecil daripada jumlah terpulihkan, maka tidak terdapat penurunan nilai. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Kenichi. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengajuan rugi penurunan nilai. Di sini rugi penurunan nilai yang hanya diakui jika nilai tercatat lebih besar dari nilai terpulihkannya. Maka nilai tercatat aset tersebut harus diturunkan menjadi sebesar nilai terpulihkannya. Rugi penurunan nilai yang tidak direvaluasi segera diakui dalam laporan laba rugi komprehensif. Namun, rugi penurunan nilai yang direvaluasi diakui dalam pendapatan komprehensif lain. Sepanjang kerugian, penurunan nilai tidak melebihi jumlah surplus revaluasi untuk aset yang sama. Selanjutnya ada penurunan nilai pada unit penghasilan kas. Yang pertama itu ada goodwill, di sini untuk tujuan uji penurunan nilai. Goodwill yang diperoleh dalam suatu kombinasi bisnis harus sajak tanggal akuisisi. Dialokasikan pada PKK pihak pengakuisisi atau kelompok unit penghasil kas yang diharapkan memberikan manfaat dari sinergi kombinasi. Selanjutnya ada aset korporat. Aset korporat ini termasuk aset kelompok atau divisi seperti bangunan kantor pusat atau divisi dari entitas. Perlengkapan EDP atau pusat penelitian karakteristik khusus, bahwa aset korporat tidak menghasilkan arus kas masuk secara independen dari aset atau kelompok aset lain, dan jumlah tercatatnya tidak sepenuhnya didistribusikan ke unit penghasil kas yang ditelaah. Di sini dalam menguji rugi penurunan nilai suatu unit penghasil kas, entitas mengidentifikasikan semua aset korporat yang terkait dengan unit penghasil kas yang telah ditelaah. Jika sebagian dari jumlah tercatat aset korporat dapat dialokasikan dengan dasar yang layak dan konsisten terhadap unit tersebut,
membandingkan jumlah tercatat dari kelompok unit penghasil kas tersebut atau termasuk bagian dari jumlah tercatat aset korporat yang dialokasikan ke kelompok dari unit tersebut dengan jumlah terpulihkan dari kelompok unit itu. Karena aset korporat ini sendiri tidak menghasilkan arus kas masuk yang terpisah, jumlah terpulihkan aset korporat individual tidak dapat ditentukan kecuali manajemen telah memutuskan untuk melepas aset. Selanjutnya di sini rugi penurunan nilai aset. Rugi penurunan nilai ini diakui untuk unit penghasil kas atau kelompok terkecil dari unit penghasil kas yang telah memperoleh alokasi goodwill atau aset korporat. Jumlah terpulihkan dari unit tersebut atau kelompok dari unit lebih kecil dari jumlah tercatatnya. Rugi penurunan nilai ini dialokasikan untuk mengurangi jumlah tercatat aset dari unit tersebut atau kelompok dari unit. Dengan urutannya ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk rugi penurunan nilai yang terkait dengan goodwill dalam unit penghasil kas, jumlah tercatat relatif goodwill dari bagian-bagian sebelum penurunan nilai. Yang selanjutnya, untuk rugi penurunan nilai yang terkait dengan aset teridentifikasikan dalam unit penghasil kas. Jumlah tercatat relatif aset neto teridentifikasikan dari bagian tersebut sebelum penurunan nilai. Penurunan nilai ini dialokasikan ke aset-aset dari bagian dalam setiap unit secara prorata berdasarkan jumlah tercatat dari setiap aset dalam bagian tersebut. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Baik, untuk selanjutnya itu ada pemulihan rugi penurunan aset. Entitas menilai pada akhir setiap periode laporan apakah terdapat indikasi bahwa rugi penurunan jumlah tercatat aset yang meningkat selain dari goodwill yang disebabkan adanya pembalikan rugi penurunan nilai. Tidak boleh melebihi jumlah tercatat neto setelah adanya amortasi atau depresiasi. Nah, dalam hal ini seandainya aset tidak mengalami fungsi rugi penurunan nilai di tahun sebelumnya, maka setiap pemulihan rugi penurunan nilai aset revaluasi harus diperlakukan sebagai kenaikan penilaian kembali sesuai dengan PSAK. Kan rugi penurun nilai atas aset revaluasian ini diakui dalam laporan laba rugi dengan komprehensif lainnya dan meningkatkan surplus revaluasi untuk aset tersebut. Nah, pembalikan rugi penurunan nilai untuk goodwill tersebut itu atau si aset tidak berwujud itu melarang adanya pengakuan goodwill yang dihasilkan secara internal. Setiap kenaikan jumlah terpulihkan dari goodwill dalam periode setelah atau terjadinya pengakuan rugi penurunan nilai goodwill tersebut kemungkinan merupakan kenaikan goodwill yang dihasilkan secara internal. Next. Selanjutnya di sini ada entitas memperhatikan indikasi adanya dua informasi yaitu terkait sumber dari luar dan sumber dari dalam. Untuk sumber dari luar sendiri itu, yang pertama nilai wajar aset meningkat secara signifikan selama masa periode tersebut. Yang kedua itu adanya perubahan signifikan dengan dampak menguntungkan untuk entitas yang telah terjadi selama periode tersebut. Untuk yang ketiga itu ada suku bunga pasar atau tingkat pengembalian investasi pasar yang telah turun selama beberapa periode tersebut. Nah, untuk yang informasi yang bersumber dari dalam itu mengalami perubahan signifikan dengan dampak menguntungkan untuk entitas telah terjadi selama periode tersebut atau diharapkan akan terjadi dalam waktu yang dekat. Nah, bukti tersedianya laporan internal yang telah mengidentifikasikan bahwa kinerja ekonomi suatu aset itu lebih baik atau akan lebih baik yang diharapkannya. Next slide. Ada penyajian dan pengungkapan. Nah, untuk setiap kelompok aset itu entitas pengungkapannya itu dia dibagi-bagi lagi. Yang pertama itu ada jumlah rugi penurunan nilai yang diakui dalam laba rugi selama masa periode tersebut. Terus kemudian adanya jumlah
pembalikan rugi penurunan nilai yang diakui dalam laba rugi selama periode tersebut ataupun adanya pos laporan terhadap laba rugi dari penghasilan komprehensif lainnya. Kemudian ada jumlah rugi penurunan nilai aset revaluasian yang diakui dalam penghasilan komprehensif lainnya pada masa periode tersebut. Dan ada juga jumlah pembalikan rugi penurunan nilai aset revaluasian yang diakui dalam penghasilan komprehensif pada masa tersebut juga. Next slide. Kemudian ada juga yang kedua itu entitas mengungkapkan hal-hal untuk aset individual ataupun aset dari unit penghasilan kas. Kas ini dimaksudnya itu adanya kerugian penurunan nilai yang diakui atau dibalik selama periode tersebut gitu loh. Jadi dia untuk aset individual ini dia mengalami adanya peristiwa ataupun keadaan yang mengarah pada pengakuan atau pembalikan rugi penurunan nilai. Kemudian adanya jumlah rugi penurunan nilai yang diakui ataupun dibalik. Terus ada untuk aset individual yang sifatnya itu ada sifat dari aset tersebut, di mana jika entitas melaporkan informasi segmen sesuai dengan PSAK 5, yaitu adanya segmen opsi ataupun segmen yang dilaporkan yang mencangkup aset dari entitas tersebut. Kemudian untuk yang D, itu untuk penghasilan kas. Nah, maksud dari penghasilan kas ini tuh dia dibagi lagi. Jadi ada dari deskripsi unit penghasilan kas, seperti apakah unit tersebut penghasilan kasnya itu merupakan suatu dari lini produksi tersebut ataupun dari suatu pabrik. Terus kemudian ada juga jumlah rugi penurunan nilai yang diakui atau dibalik oleh kelompok aset lainnya, dan jika entitas melaporkan informasi segmen sesuai dengan yang ada dengan PSAK 5. Terus di sini ada jumlah terpulihkan aset atau unit penghasil kas, dan apakah jumlah terpulihkan aset adalah nilai wajar yang dikurangi dengan adanya biaya pelepasan ataupun nilai pakainya. Terus di sini ada jika terpulihkannya merupakan suatu nilai dari nilai pakai, maka tingkat diskonto yang digunakan dalam entitas saat itu atau entitas yang sebelumnya atau yang mau dipakai kemudian harinya atau kemudian dari periode tersebut. Next slide. Untuk yang ketiga yaitu adanya entitas yang mengungkapkan informasi untuk rugi penurunan nilai antara nilai gabungan dan pembalikan rugi penurunan nilai yang dimana diakui selama masa periode tersebut. Yang pertama itu adanya kelas aset yang mengalami rugi penurunan nilai dan kelas utama aset yang mengalami pemulihan rugi penurunan nilai. Kemudian ada peristiwa serta adanya keadaan utama yang menyebabkan pengakuan rugi penurunan nilai dan adanya pembalikan rugi penurunan nilai. Kemudian yang keempat itu ada entitas yang mengungkapkan informasi yang disyaratkan untuk setiap unit penghasil kas yang dimana jumlah tercatatnya itu dari goodwill dengan adanya umur manfaat yang tak terbatas, yang mana dialokasikan pada unit tersebut adalah adanya signifikan dan dibandingkan dengan total dari jumlah goodwill ataupun aset tak terwujud dengan adanya umur manfaat yang tak terbatas. Nah, di sini tuh ada jumlah tercatat goodwill yang mana dialokasikan pada unit kelompok lain. Next slide. Nah, kemudian untuk terakhir itu adanya alokasi rugi penurunan nilai. Rugi penurunan nilai yang teridentifikasi itu dialokasikan pertama kali untuk mengurangi jumlah tercatatnya suatu goodwill yang dialokasikan
kepada unit atau yang nantinya itu dialokasikan terhadap aset lain dari unit serta untuk pro rata-rata berdasarkan jumlah tercatat dari setiap aset yang terdapat dalam unit tersebut. Sekian untuk presentasi mengenai PSAK 48 yaitu penurunan nilai aset. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.